Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menunaikan salat subuh secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan seperti biasa, yaitu mentadaburi ayat-ayatnya dan mengkaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hanya kepadanya lah kita berharap ridhonya agar kita dan keluarga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ahlul Quran dan ahlul jannah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah beserta keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir kiamat kelak. Mari sama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita akan belajar tentang sedekah yang paling top. Kira-kira apa sih sedekah yang paling top? Apa itu kira-kira? Apa? Sedekah paling top. Apa? Enggak tahu ya? Memberikan rezekinya kepada orang tua. Hah? Memberikan rezeki kepada orang tua. Itu sedekah paling top. Terus apa lagi? Enggak pernah sedekah jadi susah, bingung gitu. Bukan enggak pernah sedekah, sedekahnya kecil-kecil jadi bingung gitu ya kan? Bingung, sedekahnya 1.000, 2.000 dia bingung. Wah, ya sedekah yang paling top apa? Sedekah itu sebenarnya makan keluarga. Kasih makan keluarga, ya sedekah. Apa lagi? Itu ya. Kita mau belajar tentang kira-kira sedekah ini top nggak nih? Kalau kita mewakafkan harta kita di jalan Allah. Top. Hah? Oh ya, top banget. Oh? Yo, top banget. Baru ingat katanya top banget dia bilang. Top banget. Wakaf tanah ke masjid. Wah, wakaf tanah buat masjid, bikin masjid ya, bikin pesantren itu ya. Ya kan, menggali sumur ya. Itu wakaf-wakaf yang keren-keren itu ya kan. Nah, kita belajar nih. Kita buka dulu ayatnya dulu dah. Ayatnya buka dulu. Ya, di surat 3, surat Ali Imran ayatnya 92 ya. Sudah ketemu? La tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kamu tidak akan memperoleh kebaikan atau kebajikan. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Jadi kata Allah apa? Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Kalau kita berinfak, biasanya harta yang Sisa. tidak kita Cintai. ngasih makan yang udah makanan kita nggak doyan, ngasih makan makanan yang sisa, ngasih duit yang paling lecek. Sedih amat, udah lecek 2.000 pisan lagi, ya kan? Ada nih uang ratusan, kan baru tuh uang ratusan, ya kan?
Makanya uang ratusan, pernah nggak ngelihat uang ratusan ribu itu lecek? Enggak. Ayo. Karena jarang dipegang. Gitu. Kalau 2000-an Oh. Kumpul. sampai kumel itu di dompet itu, aduh. Tapi tidak kasih. Ya, gitu ya. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui. Gitu ya. Anas bin Malik radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Abu Thalha adalah orang Ansor yang paling kaya di Madinah. Abu Thalha, ya. Kalau orang Muhajirin kan ketika di Madinah jadi kaya, namanya siapa? Yang nyari pasar. Itu si Abdurrahman bin Auf. Dia kaya setelah dia di hijrah. Gitu. Tapi sebelumnya juga di Mekah dia juga kaya. Tapi orang kaya yang asli orang Madinah, Abu Thalha adalah orang Ansor yang paling banyak hartanya di Madinah. Abu Thalha. Ya, itu ya. Dan harta yang paling dicintainya adalah Bayroha. Apa itu Bayroha itu? Pernah dengar Bayroha nggak? Hah? Bayroha, bukan Bahiro. Bayroha itu kebun yang ada di depan Masjid Nabawi. Itu hartanya dia. Di dalamnya ada sumur. Dan Rasulullah sering minum di situ. Ya, sering minum di situ. Itu menghadap ke Masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Gitu. Dan Rasulullah sering minum di situ. Ketika turun ayat ini asbabun nuzul ayat ini. Asbabun nuzulnya. Ketika turun ayat surat Al-Imran ayat 92, Abu Thalha pun pergi menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam kitabnya, kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan sesungguhnya hartaku yang paling kucintai adalah Bayroha. Kebun itu yang paling dicintai oleh Abu Thalha. Sungguh aku telah menyedekahkannya di jalan Allah dan aku mengharapkan kebaikan di sisi Allah semata. Tempatkanlah ia dimanapun yang kau kehendaki, wahai Rasulullah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, bah, gitu. Jadi orang Arab kalau takjub agak sedikit kaget, pasti ngomongnya wah, gitu. Itu Rasulullah ngomong kayak begitu, gitu. Itu harta yang menguntungkan, kata Rasulullah. Jadi Rasulullah bersabda kepada Abu Thalha, itu harta yang menguntungkan. Aku telah mendengar apa yang kamu katakan tentang Bayroha, dan sesungguhnya aku menyarankan agar kamu mewakafkannya kepada kerabat-kerabatmu dan anak-anak pamanmu. Jadi diwakafkan. Itu dari Mekah juga? Bukan, dia ahlul Madinah. Abu Thalha itu orang Madinah, orang Ansor yang kaya. Gitu. Kalau kita mah kalau punya yang kayak begitu, yang menguntungkan dan menghasilkan, mau nggak diwakaf? Buat usaha, nambah usaha. Yang ada aja. Udah jelas, ya Allah, mudah-mudahan saya bisa pergi haji, berikanlah rezeki, dikasihlah rezekinya 35 juta, cetuk. Mas, ada mobil bekas second murah 35 juta. Wah, coba beli dulu mobil dulu lah, gitu kan. Umroh mau belakangan, haji mau belakangan, karena haji juga nomor 5 dia bilang, ya kan. Yang penting kan kita untuk usaha dulu, ya kan. Dapat lagi, dikasih lagi oleh Allah 100 juta. Mas, ada kontrakan mau dijual murah tuh, banyak yang isi, butuh uang. Ini dulu lah, mati dia nggak bisa berangkat. Kamu sekarang ada niat nggak mau umroh? Nanti dikasih oleh Allah rezekinya. Tapi ada yang nawarin nggak? Ada. Arif tuh duitnya banyak, dia pedagang dia. Ya kan? Amin, banyak duitnya, ya kan? Gitu, pedagang gitu. Apa sih itu wakaf itu, gitu ya? Wakaf itu berasal dari kata wakaf yang bisa bermakna habs, menahan, gitu, menahan. Istilah wakaf sendiri diturunkan dari kata waqafa yaqifu yakfan, gitu ya. Artinya sama dengan
Habasa yahbisu habsan, ya artinya menahan. Dalam syariat wakaf bermakna menahan pokok dan mendermakan buahnya. Jadi pokoknya diwakafkan, hasilnya disedekahkan. Gitu. Dengan kata lain menahan harta yang mengalirkan manfaat-manfaat di jalan Allah. Kayak bangun sumur, kita gali sumur gitu, pokoknya ditetapkan di wakaf, hasilnya buat sedekah. Itulah wakaf ya. Jadi pemberian wakaf itu diprioritaskan kepada keluarga, kayak tadi itu ponakan gitu. Jadi karena wakaf itu jangan dikasih anak itu nggak boleh kasih wakaf, dia dikasih waris ya. Kalau ponakan dapat waris nggak? Kasih wakaf dia gitu. Dan nggak boleh dijual kalau diwakafin. Boleh ngambil hasilnya, boleh dia, tapi sekedar, jangan untuk menguntungkan wakaf itu. Buat untuk makannya boleh lah, ya gitu kan. Jadi bahwa ada landasan persyariatan wakaf itu ya, Allah telah mensyariatkan wakaf, menganjurkannya dan menjadikan sebagai salah satu ibadah untuk mendekatkan diri kepadanya. Orang-orang jahiliyah nggak pernah tahu yang namanya wakaf ini. Ini wakaf ini diajarkan oleh syariat Rasulullah. Jadi di zaman dulu belum ada wakaf. Ini syariat. Jadi kenapa sih Islam yang dibawa Rasulullah itu Islam yang sempurna? Makanya dibilang di dalam firman Allah itu udkhulu fi silmika kafa, bahwa Islam yang dibawa Rasulullah menyempurnakan agama-agama sebelumnya Rasulullah, ya kan? Agamanya dibilang ada agama ini, nggak ada. Agama dulu cuma satu, agamanya Islam. Di dalam Al-Quran di surat Al-Imran juga disebutkan inna dina indallahil Islam. Dari zaman Nabi Nuh agamanya apa? Islam. Sampai Nabi Isa Islam. Masalahnya syariatnya yang belum sempurna. Maka syariatnya disempurnakan. Dulu nggak ada wakaf, maka disempurnakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka agama Islam yang kita anut sekarang itu adalah agama yang paling sempurna, gitu. Karena tidak ada agama lain. Kalaupun ada agama lain itu buatan manusia, dan itu nggak cocok, gitu. Nggak cocok. Ini datang dari Tuhan, datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza matal insanu inqata 'amaluhu illa min salatin asya'a sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lah." Apabila manusia mati, maka terputuslah pahala amalnya kecuali dari 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariyah. Gitu. Ini kalau wakaf nih orang, waduh keren orang itu ya. Sampai dia meninggal masih ada nggak sedekahnya? Masih. Makanya sedekah paling top adalah wakaf. Jadi punya harta kayak harta mungkin yang tanah itu yang meluas itu sebagian wakafkan untuk apa? Untuk masjid ya kan, untuk pesantren. Berapa hektar tanah mungkin? Ketahuan ditanyain. Satu ubin itu berapa hektar? Kalau di kampung saya itu ubin itu 11 kali 11 hektar. 11 kali 1 meter. Oh, meter kirain hektar. Yang dimaksud sedekah ini, sedekah jariyah adalah wakaf ya. Jadi wakaf itu ya. Wakaf. Makna dari hadis ini adalah pahala tak lagi mengalir kepada si mayat kecuali 3 perkara. Yang pertama dari usahanya, ya, dari usahanya dia bersedekah. Tapi jangan juga duit boleh nyolong, boleh ngerampok, boleh korupsi disedekahkan. Ini enggak tercatat amal jariyah, enggak, ya kan? Boleh marab, nggak boleh. Ini saya korupsi kan sedekah buat menghilangkan dosa saya, malah tambah parah kamunya kan, gitu. Jangan mensedekahkan gitu. Maka carilah harta yang halal untuk disedekahkan ya. Kemudian anak yang soleh yang suka mendoakan orang tuanya, maka didik anak kita itu dengan agama ya. Kasihan kitanya, bukan kasihan anak kita, kasihan anak kitanya yang kasihan. Udah mah kita ngebiayain,
ya kan? Sampai gitu, dari mulai dia lahir susah tidur ya. Betul nggak? Cari duit, kurang tidur, segala macam. Kayak Bang Timin ya, nyuciin, wah segala macam lah. Nyuciin pakaiannya maksudnya gitu kan? Udah gedenya kita meninggal, jangankan dia mau wakaf, berdoa buat kita saja orang tuanya, enggak dia. Sekalinya dia ke masjid, amin, amin. Yang imamnya doa, Allahumma gfirli wali walidayya, dia doa buat dirinya kan, ya Allah ampunilah aku gitu kan, aku kabulkanlah. Bisanya cuma amin. Ya Allah, kasihan amat ya kan. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana taqabbal minna. Katanya gitu, kata imamnya ya. Dia bilang amin. Dia kapan doanya, dia cuma amin doang. Kasihan. Maka kita bilangin anak kita, kau berdoa sendiri buat dirimu dan buat keluarga, buat orang tuamu. Doa dan doakan orang lain. Ini boro-boro ngedoain orang lain, orang dia sendiri tidak berdoa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi ilman nasyarahu aw waladan salihan tarakahu aw mushafan warathahu aw masjidan banahu aw bayatan libnis sabil banahu aw nahran ajrahu aw sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi talhaquhu min ba'di mautihi." Sesungguhnya di antara hal-hal yang menyusul orang mukmin dari amal dan kebaikan-kebaikannya setelah kematiannya. Setelah kematiannya yang menyusul nih, ya. Jadi jangan ini mah takut sama orang. Dia nggak bakal nyusul. Ke kuburan kita nggak bakal nyusul. Istri kita aja nggak mau nyusul. Betul nggak? Istri kita aja yang cinta sama kita nggak mau nyusul. Apalagi itu teman. Yang nyusul yang pertama adalah ilmu yang disebarkannya. Maka kita banyak menyebarkan ilmu, berdakwah, bukan menyebarkan gosip. Ini enggak menyebarkan aib orang lain kemana-mana. Itu ustadz tuh udah nggak kerja, nggak kemana-mana gitu. Kenapa dia pergi umroh lagi, haji lagi? Jangan-jangan katanya gitu. Penebar gosip, penebar fitnah, bukan itu. Kita menebarkan ilmu, sampaikan. Tadi saya belajarnya ini, ayatnya ini, hadisnya ini. Kamu buka dah, kamu ikutin ya. Jadi yang pertama mengikuti kematian kita adalah ilmu yang disebarkannya. Kemudian anak soleh yang ditinggalkannya, yang suka mendoakan orang tua. Kita tinggalin anak soleh kita. Dia ngikutin doanya. Kemudian mushaf yang diwariskannya, kalau punya duit beli tuh. Wih, enak bener nih Haji Muni, betul kan? Haji Muni enak bener. Ya, dia yang nggak ngaji masih. Kita ngaji pakai Qurannya, betul kan? Mushaf yang ditinggalkannya, selama kita belajar ini masih hidupnya aja dapat pahala nggak dia? Dapat pahala. Makanya dia sekali beli berapa? 10. Wah. Ada lagi yang paling top ya di sana, sekali beli 1000 mushaf Quran, 1000 Quran, kalilah yang murah-murah 100.000. 1000 kali 1000 berapa tuh? 10 juta. Bukan 1000 kali 100.000, kan satunya 100.000 nih ya. Kali 1000 berapa tuh? Ini banyak. Gitu ya. Gitu banyak katanya ya. Mushaf yang diwariskannya, masjid yang didirikannya. Maka berusaha kita di kampung-kampung punya masjid sendiri. Ini Pak Sugeng nih, udah nanti beli ada tanah waris nggak? Tanah pekarangan. Pekarangan bisa bikin masjid. Bisa ya, beli aja nanti beli. Ya, beli lagi tanahnya, ya nggak usah gede-gede tanahnya ya kan, 0,5 hektar aja cukup itu buat masjid. Ini mikirnya kecil itu 0,5 hektar itu, betul nggak? Kecil sedikit. Diri masjid jangan ada yang udah ada masjidnya. Iya, di pinggir jalan
yang orang itu nanti di situ bisa istirahat, kita sediakan air minumnya, kita sediakan makanannya di situ. Begitu nih cita-cita tuh yang baik gitu loh ya kan. Ini enggak cita-cita mau ganti motor lah. Ya Allah, kecil amat cita-cita mau ganti motor, ya kan? Cita-cita tuh gitu, mau mendirikan masjid ya. Kemudian rumah untuk para musafir yang dibangunnya. Di samping masjidnya ada rumah khusus untuk musafir. Musafir masuk, kita sediakan makanannya, minumannya, tempat tidurnya kita sediakan. Anda silakan mau beribadah di masjid saya. Nanti selesai silakan, ini ongkosnya, kasih uang bensin. Keren, begitu. Niatnya niat yang kayak begitu, supaya nanti bisa dibawa meninggal. Gitu. Itu harta yang kita bawa nanti ke akhirat. Ya. Kemudian sungai yang dialirkannya, gitu. Buat sungai, ini enggak punya sawah orang lain ditutup airnya, ya kan? Sawah dia aja ngalir, jebol sendirian. Atau sedekah yang dikeluarkan dari hartanya ketika dia masih sehat dan hidup, yang menyusulnya setelah kematiannya. Ini semua akan menyusul kepada kita ketika kita meninggal. Ya, mudah-mudahan kita punya cita-cita yang baik dikabul oleh Allah, bisa membangun masjid di pinggir jalan dan rumah persinggahan di pinggir jalan, dan fasilitasnya kita sediakan ya. Mudah-mudahan Allah berikan nanti ya. Gitu. Jadi cita-citanya harus begitu, dan itu akan harta yang mengikuti kita nanti ketika kita meninggal dunia ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang bertakwa kepadanya, dan keluarga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ahlul Quran dan ahlul jannah, dan Allah masukkan kita ke dalam surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.